Iya. Suara yang lainnya bagaimana ini? Ada yang belum menjawab? Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Sekarang sebelum kalian melihat nanti PowerPoint saya atau video saya mau bertanya dulu. Apa yang kalian ingat, apa yang kalian ketahui, atau apa yang pernah kalian lakukan, apa yang ada di benak kalian tentang tata krama? Siapa yang harus mau? dimiliki dan dipelajari. Santun. Apa santun? Sesuatu Terus yang harus dipatuhi. sesuatu yang harus dipatuhi. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dipelajari. Sikap. Sikap. Sesuatu yang harus dipelajari. Terhadap sekolah dan guru. Lainnya. Anak-anak. Oh, tidak boleh berkata-kata. Tidak boleh berkata-kata apa? Orang tua, Bro. Tidak boleh berkata-kata dan orang tua bagaimana? Baik hati dan tidak sombong. Harus sopan santun. Ya. Berarti kesimpulannya tata krama adalah sudah, Pak. Nah, ini ada video tentang tata krama. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tata krama? Berhenti. Ya. Tadi kan ada yang sudah menjawab. Oh, tata krama itu sopan santun. Ya. Tata krama itu sopan santun. Atau dengan orang tua, sikap. Nah, di sini tata krama itu dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata di sini adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Kalau krama itu cara, langkah, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Saya terangkan satu persatu ya, dari yang tata. Adat itu adalah kebiasaan yang ada di daerah setempat atau kampungmu. Adatnya bagaimana? Sekarang banyak anak-anak yang melupakan atau tidak melaksanakan adat. Contoh, kalau ada orang tua duduk-duduk di bawah, kalian atau remaja atau anak-anak lewat, itu kalau zaman dahulu punya adat itu dia akan nunduk, tangannya juga di bawah, terus bilang nuwun sewu. Amit. Nah, basa Jawa ini amit. Tetapi sekarang hampir semuanya kalau ada orang tua duduk-duduk langsung melarikan diri. Nah, punya aturan itu, Bu. Ya, betul. Neng seuning. Ya. Punten, Abang. Boleh menggunakan bahasa-bahasa yang terbiasa dipakai ucapan. Amit sewu itu. Permisi itu sambil menundukkan. Itu yang dimaksud dengan adat. Aturan, sekarang kembali ke aturan. Aturan itu juga begitu. Aturan kalau sudah aturan ya harus dilaksanakan. Aturan zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Aturan sekarang itu lebih fleksibel, lebih mudah, lebih menyenangkan. Tidak seperti zaman saya remaja dulu. Remaja saya dulu aturannya ketat.
dengan orang tua, dengan tetangga yang lebih tua, harus kita menyapa, tersenyum. Itu ya. Kalau sekarang itu tidak, ketemu orang tua kadang nyopo, halo bro, halo bos. Nah, itu. Kadang orang tuanya sendiri sudah dianggap seperti temannya. Nah, kalau aturan tidak boleh seperti itu. Aturan harus tetap ya. Orang tua terhadap anak, kalian terhadap orang tua, orang tua dalam tanda kutip bukan orang tua kalian, tapi orang yang tua harus menggunakan bahasa sopan dan santun. Kadang sopan saja belum tentu santun. Ya, itu aturan. Norma, sekarang ke norma. Norma itu adalah hal-hal yang harus dihormati, dijaga, dan dilaksanakan. Apa norma-norma? Norma-norma yang berlaku di daerah kalian, di kampung kalian. Oh, aturannya itu begini, normanya itu begini. Kalau dilanggar, ya tidak ada hukuman yang apa itu maksudnya hukuman terus masuk penjara, tidak. Biasanya hukuman pandangan mata. Hukuman pandangan mata terhadap seseorang yang melakukan kesalahan atau melanggar norma yang diberlakukan di situ. Itu biasanya hukumannya orang mana? pandangan mata, begitu saja. Itu. Dan yang Orang mana, terakhir, peraturan. Peraturan berarti peraturan itu harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan, yang namanya juga peraturan. Melanggar peraturan, Bu. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Tidak, peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan. Suka atau tidak suka, peraturan harus dilaksanakan. Contoh yang diterangkan oleh Bu Ana tadi adalah peraturan atau apa tadi, peraturan tata tertib sekolah gitu ya. Suka tidak suka, kalian harus melaksanakan peraturan itu. Kalau sekolah memakai sepatu warna hitam, Bu, saya sudah membeli tapi sepatu saya tidak warnanya hitam, ada seleretnya putih sedikit. Masa Bu tidak diberi kelonggaran? Nah, harusnya dari awal sudah tahu kalau sepatu yang dipergunakan adalah hitam. Ya hitam, cari yang tidak ada seleretnya putih. Kenapa tidak diperbolehkan? Nanti kalau ada anak satu diberi kelonggaran, semuanya akan mencari sepatu yang ada seretnya. Oh, itu ada putih, nanti saya akan mencari yang seretnya merah. Karena sepatu yang berwarna-warni itu kan bagus gitu. Tidak ya, jadi peraturan sekolah yang disampaikan Bu Ana itu suka tidak suka harus dilaksanakan. Jadi tata itu adalah adat, aturan, norma, dan peraturan yang harus dilaksanakan dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Halo anak-anakku, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Halo. Bisa, Bu. Kira? Bu. Bagus. Dari yang saya terangkan hanya kata ini, kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah paham apa belum? Insya Allah, Pak. Sudah paham, insya Allah sudah paham. Mulai sekarang tata krama, tata di rumah mulai dilaksanakan sedikit demi sedikit, mulai dari rumah dulu, ya, dari lingkungan rumah. Sebentar ya, saya tanyakan dulu sama dia. Istirahatnya pukul berapa, Pak? Istirahat, Bu, jam 9, Bu. Jam 9.45.
Sebentar saya tanyakan. Istirahatnya pukul? Istirahat, Bu. Istirahat. Laparan saya Istirahatnya Bu, belum makan 3 hari. Kurang 4 bentar ya anak-anak. Istirahatnya itu pukul 10 lebih 15. Kalau sekarang pukul 9 kalian mau istirahat, nanti saya kan mundur lagi mengisinya. Itu. Oh ya nggak apa-apa Bu. Kita lanjutkan dulu ya, ditahan. kurang 45 Krama. menit. Krama adalah cara, langkah, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Ya, cara, langkah, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Jadi, kalau dirangkaikan menjadi satu, tata krama itu adalah ada aturan atau cara langkah yang harus dilaksanakan. Itu melalui perbuatan. Itu peraturan yang harus dilaksanakan melalui perbuatan. Tidak hanya teori saja, oh saya sudah tahu tata krama itu seperti ini, tapi tidak melakukan sebuah perbuatan. Kalau ada orang tua duduk, tidak nundukkan badan, tidak harus seperti nunduk dan mau jatuh, tidak. Paling tidak nundukkan kepala atau punggung sedikit dan berjalan, itu termasuk sudah melakukan perbuatan. Paham tapi tidak melakukan perbuatan berarti itu belum menunjukkan tindakan. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan yang lainnya, paham semua ya? Ditahan dulu anak-anak, istirahatnya nanti masih kurang 1 jam 15 menit gitu. Ya. Jadi begini, usahakan kalau kalian itu tatap muka, istirahatnya itu juga begitu. Bu, Iya, halo. paketan habis. Kurang 45 menit istirahat. Aduh. Ya, saya lanjutkan Pak, selanjutnya. Tata krama. Jadi tata krama adalah ini kesimpulannya tata cara sopan santun, tata susila yang dilakukan dalam kehidupan untuk menciptakan keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Tuh. Di sini dengarkan, sopan santun. Kalian harus mempunyai sopan santun dengan orang tua, orang yang lebih tua, ya gitu. Orang tua, orang yang lebih tua, bapak ibu guru, kakak. Tata susila yang dilakukan dalam kehidupan. Kalau orang hidup yang melaksanakan sopan santun dan tata susila. Kalau orang sudah mati tidak melaksanakan tata susila, ya. Kenapa tata susila itu dilaksanakan, sopan santun dilaksanakan orang hidup atau dalam kehidupan untuk menciptakan keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Keselarasan itu seimbang antara generasi muda menghargai generasi tua, kebahagiaan. Orang yang lebih muda dan orang tua itu bahagia, senang melihat sopan santun dan selamat. Terakhir itu selamat. Karena kesopan santunan dan tata susila seseorang itu bisa menjadikan seseorang itu selamat. Contoh, loh Bu, bisa orang tidak sopan dan tidak santun itu tidak selamat. Bisa. Contoh ini yang paling sering dilakukan oleh anak-anak itu adalah kalau naik motor meludah sembarangan. Waktu kendaraan itu berjalan, laju kendaraannya itu tidak dipelankan, dia meludah. Ludah kena angin. Ceret. Di belakang ada seseorang. Secara tidak langsung ludah itu menempel ke orang, orang akan marah. Naik sepeda motor dikejar.
yang ngejar orang yang lebih dewasa, dihentikan, dimarahi. Apakah seseorang itu dimarahi terus langsung meminta maaf atas kesalahannya? Pasti tidak. Dia akan melawan dan menjawab. Dia pun akan menjawab, yang salah bukan saya, wong saya meludah. Angin, itu kan karena kena angin. Nah, orang yang kena juga tidak mau. Itu tadi tidak akan mungkin kena saya kalau kamu itu agak pelan atau berhenti. Akhirnya timbullah bertengkar mulut, akhirnya menjadi berkelahi dan tidak keselamatan. Gak selamat akhirnya. Karena apa? Karena meludah. Itu. Atau ada lagi yang sering kalian kerjakan, terutama nanti kalau tatap muka, membuang sampah sembarangan, baik di jalan maupun di mana. Itu membuang sampah sembarangan, kalau naik mobil langsung dibuang, makan juga dibuang di jalan. Nanti kalau diingatkan sama yang belakangnya mesti marah-marah. Orang yang melihat pun jadi tidak suka. Itu ya. Itu. Jadi menciptakan keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Kata kuncinya di sini adalah keselamatan. Itu. Keselamatan itu dari hal-hal yang itu tadi, sopan santun, tata susila. Itu. Sopan santun itu tidak hanya dengan kelakuan yang itu tadi, bisa dengan perkataan, bisa dengan cara melihat seseorang, itu bisa kata tidak sopan dan tidak santun. Tuh. Paham anak-anak? Halo? Paham. Ya. Halo. Paham, Bu. Paham. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti akan saya beri pertanyaan, nanti silakan dijawab ya. Itu. Selanjutnya, Pak. Ya, ini. Itu tadi kan tata krama yang secara global, besar. Sekarang ini tata krama dibagi, kembali lagi tadi belum? Belum. Oh ya, tidak keluar. Tidak apa-apa. Tata krama dibagi, pelajar bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Tata krama bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ya, apa saja? 1, yaitu tata krama di lingkungan rumah. Ya, ini. Saya itu paling sering melihat anak-anak itu ketika di sekolah, itu anak-anak itu tata kramanya kurang. Itu yang sering saya perhatikan. Pertama, menyebut atau memanggil gurunya itu dengan sebutan pean. Nah, di daerah sini, di daerah Gresik, Putri itu mengajar mulai tahun 2000 sampai sekarang, itu saya perhatikan anak-anak lebih sering memanggil gurunya dengan sebutan pean. Sudah diberi Bu, contoh manggil saya Putri, pean rumahnya mana? Itu saya pasti tersenyum. Pean itu tidak dipergunakan atau tidak dipakai untuk menyebut orang yang lebih tua dari kamu atau kalian, begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Loh, terus bagaimana cara memanggilnya Bapak Ibu guru kalau tidak dengan pean? Ya sebut namanya saja. Kalau sudah Putri tidak usah memberi kata pean, karena pean itu adalah kata ganti untuk menyebut nama ibu tadi. Itu. Paham anak-anak? Nah, saya sering juga mengatakan tata krama itu dimulai dari rumah. Guru yang hebat, guru nomor 1 itu adalah orang tuamu.
Jadi kalau bapak atau ibu, di sini yang lebih berperan itu adalah ibu, ketika ibu kalian, ibumu, itu tidak mengenalkan atau tidak mengajari tata krama dengan baik, maka akan terlihat ketika berada di luar rumah, terutama di sekolah. Begitu ya. Jadi tata krama itu dimulai dari di lingkungan rumah. Bagaimana kamu memanggil orang tuamu, bagaimana kamu memanggil ibu, bagaimana kamu memanggil bapak. Jangan sampai sebutan bapak itu disamakan dengan kamu terhadap temanmu. Kamu dengan temanmu menyebutnya, memanggilnya pean. Kamu dengan bapakmu pean juga. Itu tidak boleh kalau dalam tata krama lingkungan. Aku menyebutnya Kalau tampang. bisa itu ya berbahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bahasa Jawa, kromo, ya pakailah bahasa Indonesia itu. Tapi kalau berbahasa Indonesia, bapaknya, ibunya ya jangan dengan memakai sebutan kamu. Pak, kamu mau kemana? Jangan. Ya sebut saja ya kalau bahasa Indonesia, bapak mau kemana? Jangan memakai kamu. Karena kalau ke orang tua dengan menyebut kamu itu termasuk tidak sopan. Itu. Ya, belajar tata krama itu memang sulit. Tapi kalau setiap hari itu dilaksanakan di rumah dan ketika kamu melakukan suatu kesalahan, orang tua mengingatkan, itu insya Allah tata krama tidak sulit gitu ya. Karena guru yang hebat, guru nomor 1, guru paling baik, guru yang menciptakan kamu menjadi anak yang super dan luar biasa, bukan guru, tapi adalah kedua orang tuamu. Dengan kata kedua orang tuamu, kedua itu salah orang tua. Yang membuat kamu menjadi hebat itu orang tuamu. Bapak, ibu guru itu hanya menambah saja yang tidak kamu dapatkan di rumah. Itu. Ilmu pengetahuan tidak kamu dapatkan di rumah, maka kamu di sekolah. Dapat dari bapak atau ibu guru. Tetapi tata krama itu didapat dari rumah. Tata krama yang bagus dan dilaksanakan di rumah itu akan terlihat ketika kamu di luar rumah. Oh, anak ini dari keluarga yang santun. Oh, anak ini keluarga dari yang tidak santun. Itu akan terlihat. Kalau bertanya ke ruang guru, itu biasanya anak-anak tanpa mengucapkan terima kasih. Kalau sudah selesai, terima kasih. Di depannya guru itu kadang tangan dijengkukan. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, sekali lagi tata krama dimulai dari lingkungan rumah. Setelah itu lingkungan luar rumah, tetanggamu, kampungmu, baru. Selanjutnya yang kedua, Aku meneng. lingkungan rumah ya. Menghormati orang tua, membantu orang tua, 3 menyayangi dan saling membantu dengan saudara, memperhatikan bila diajak bicara, minta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun, mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Dengarkan anak-anak, poin 4 itu yang sering terlalaikan. Ketika diajak berbicara, itu dengan orang tua, baik bapak atau ibu atau saudara, biasanya itu matanya sering tidak menatap atau kemana-mana. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk bagian dari yang tidak sopan. Kalau diajak berbicara, itu harus memperhatikan. Poin kelima, ini juga sering.
minta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun. Bukan berarti, Bu, saya kalau mau ke belakang ke kamar mandi masa saya minta izin. Tidak seperti itu anak-anakku. Minta izin itu ketika kalian keluar rumah. Kalau kamu ke kamar mandi, ya, kencing Anjay. ataupun beol, kan itu tidak keluar rumah. Yang diberbicarakan di sini adalah minta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun. Pergi ke rumah teman untuk belajar. Jangan sampai keluar rumah tapi tidak izin. Ketika ada teman satu lagi yang datang atau kebetulan bapakmu itu pulang dari kerja dan kamu tidak ada, bapakmu bertanya kepada ibu, Bu, si A kemana? Ibumu menjawab, tidak tahu. Loh kok tidak tahu? Harusnya orang tua itu tahu. Dia tidak minta izin. Kalaupun dia tidak minta izin, harusnya orang tua yang bertanya, kamu mau pergi kemana? Itu. Sehingga kalau ada teman ataupun orang lain mencari, itu tahu tempatnya, tahu yang dituju, tahu berteman dengan siapa. Itu. Dan yang keenam, ini sudah anak-anak sudah sering melaksanakan ini. Ya, bagi rumah itu mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Kadang salamnya juga sekarang anak-anak salamnya dengan salam berteriak, Bu, Ibu, gitu. Nah, itu salam zaman lampau. Salam seseorang yang belum mengenal tata krama. Kalau seseorang itu sudah belajar tata krama, maka salamnya akan Assalamualaikum, Bu, saya sudah pulang, dan seterusnya. Itu pergunakan salam-salam yang umum dilaksanakan atau dilakukan baik itu di rumah maupun di lingkungan kamu setempat. Selanjutnya, ini yang kata kuncinya yaitu tata krama di lingkungan sekolah. Tata krama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Bersikap sopan pada guru dan karyawan. Dengarkan anak-anak ya. Anak-anak sekarang itu sopan dan santunnya mulai berkurang. Kenapa berkurang? Yaitu tadi karena dari rumah. Karena guru yang di rumah jarang, bukan tidak pernah ya, jarang mengingatkan anak-anak apabila yang dilakukan itu salah. Karena yang dilakukan anak semua dianggap sudah benar. Anak saya sudah besar, Bu, nanti kalau diingatkan itu anaknya marah dan tidak mau. Salah. Ya. Bersikap sopan pada guru dan karyawan. Kalaupun kamu itu di sekolah SMA 1 Menganti, guru dan karyawannya itu nanti jumlahnya sekitar 70. Dan tidak semua Bapak Ibu guru itu nanti mengajar di kelasmu, akan tersebar mengajar di berbagai tempat kelas masing-masing. Biasanya anak-anak akan bersikap sopan atau santun terhadap guru yang mengajar di kelasnya. Tidak bisa begitu, anak-anak. Siapapun Bapak Ibu guru yang berada di SMA Negeri 1 Menganti, yaitu Bapak Ibu guru yang wajib kamu memberikan sikap sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana? Cukup mudah, dengan tersenyum. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah menyapa, sudah menegur dengan senyum. Ya, Tapi Bu. berikanlah senyumanmu itu yang manis. Senyuman yang ikhlas, bukan senyum yang terpaksa. Karena senyum yang terpaksa itu dilihatnya akan terasa pahit. Itu. Ya. Jadi tersenyumlah dengan yang manis. Katanya
Makanlah dengan yang manis-manis. Maka senyumlah kamu dengan manis kepada siapa? Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di SMA 1 Menganti. Meskipun Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasmu, meskipun kamu belum kenal dengan Bapak Ibu guru, tidak tahu namanya, tapi cukup dengan tersenyum. Sekarang dengan menyapa, memberi tanda tangan, disilangkan di dada dan menundukkan kepala, itu sudah menyapa. Itu ya, bersikap sopan pada guru dan karyawan. Begitu juga dengan karyawan. Karyawan itu adalah seseorang yang bekerja di SMA 1 Menganti membantu pekerjaan Bapak Ibu guru. Apakah itu Pak Bon, apakah itu TU, itu adalah karyawan dan itu kamu harus bersikap sopan dan santun pula kepadanya. Tidak boleh, dia itu bukan guru saya, dia itu karyawan, maka saya tidak wajib untuk sopan dan santun kepadanya. Tidak boleh, harus tetap sopan dan santun. Sopan dan santun terhadap karyawan, caranya bagaimana? Yaitu tadi dengan mudah, dengan tersenyum, dengan menyapa, dengan Pak, jangan, oh ini karyawannya, ini tetangga saya. Oh ini saudara saya, dengan menyapa, Pak Bro, aku lewat Pak Bro. Tidak seperti itu. Itu ya. Tuh. Terus yang nomor 2, mengucap salam. Mengucap salam. Kalau pas sakit gigi atau tidak suka mengucapkan salam, ya cukup dengan tersenyum saja. Itu hal yang paling mudah ya. Dengan tersenyum. Menghargai teman. Usahakan kalau ada teman berbicara atau berbicara dengan Bapak Ibu guru, tidak memotong. Kalaupun memotong, ucapkan dengan kata maaf. Maaf ya, saya potong dulu begitu. Dan yang keempat adalah mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah yang diterangkan oleh Bu Ana tadi. Season pertama, Bu Ana sudah menerangkan begitu banyak tentang tata tertib sekolah. Jadi saya tidak akan mengulang lagi tentang tata tertib sekolah. Tinggal kamu pahami, mengerti, dan laksanakan itu. Ya. Dari 4 penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan? Halo? Suaranya mana? Ya. Anak-anak kamu waktu pembukaan sudah perkenalkan jel-jelnya Semanim. Belum makan. Belum, Oh, Bu, belum diperkenalkan jel-jelnya Semanim. Ya, coba saya tanya dulu. Oh, jargon. Jargon sama jel-jel kamu bisa membedakan tidak? Ini istirahat Pacar Pak. Oh ya, kalau kelasmu sudah bisa tidak membedakan antara jel-jel dan jargon itu. Yang pakai yang pendek-pendek itu adalah jargon. Kalau yel-yel nanti bisa panjang, bisa dengan tarian atau dengan menari. Sudah jargonnya? Sudah ke anak-anak. Oh iya, apa jargon? Ya, nanti kalau setelah pelajar saya menyampaikan, setiap kali selesai jangan lupa disapa dengan jargon. Setelah itu kalau mulai pelajaran yang lain juga dengan jargon. Itu jangan lupa disapanya dengan jargon ya. Gitu. Ya. Selanjutnya Kenapa, Sar? ya ini gambar di sekolah. Ya, di sekolah tadi mengucapkan salam bila bertemu. Itu. Ya. Mengucapkan salam bila bertemu. Ya, betul, Pak. Bila bertemu.
di lingkungan masyarakat. Oh, ini di lingkungan masyarakat mengucapkan salam bila bertemu. Masyarakat di sini bukan, jangan kamu bayangkan yang masyarakat luas, tidak. Paling tidak tetanggamu sekitar itu. Anak sekarang kan terkenal pendiam. Pendiam, tidak mau menyapa, tidak mau menegur dengan tetangganya, asik bermain dengan gawainya, sehingga ada tetangganya yang sudah tua jatuh, kadang tidak ditolong. Salah wis tuwek melaku dalan kok gak diingeti. Ah, kata-kata itu tidak boleh terucap, harus menolong. Oh, kan sudah tua. Kamu nanti akan juga tua seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Saya yakin untuk yang dua ini semua anak akan bisa melakukan semua. Kalau bertamu pasti mengetuk pintu. Kalau tidak mengetuk pintu, nanti akan beda julukannya ya. Nanti akan berubah. Tidak menjadi tamu, tapi menjadi maling. Karena apa? Masuk rumah seseorang tidak mengetuk pintu. Itu ya. Terus 3, memperhatikan tata cara makan saat menikmati hidangan bersama orang lain. Ya, ini anak-anak yang perlu diperhatikan ketika kalian diajak bertamu atau kebetulan ada acara keluarga, maka tata cara makan pun harus diperhatikan. Loh Bu, makan saja ada tata caranya? Ada. Pertama, meskipun makanan itu yang dihidangkan adalah kesukaanmu atau favoritmu, ya kalau bertamu atau dijamu, ya tahan sedikit. Tahan sedikit apanya, Bu? Mengambilnya, jangan terlalu banyak, sepantasnya saja. Nah, nanti kalau mau ambilnya banyak, loh Bu, itu kan makanan kesukaan saya, dihidangkan di saya kan harus mengambil banyak. Nanti kalau enggak kan saya tidak kebagian dengan teman yang lain. Ya tidak, tata cara dan tata keramanya tidak seperti itu kalau diundang. Ya itu kalau ada orang lain. Kalau di rumah tidak apa-apa makan sepuasnya. Kalau diundang harus ada tata keramanya, yaitu makan secukupnya saja. Dan harus dihabiskan, yakin. Jangan sampai kalau makanan itu sudah diambil, tidak dihabiskan, nanti yang menghidangkan itu akan tersinggung. Apakah makanan saya tidak enak? Apakah makanan saya hambar? Apakah makanan yang saya hidangkan itu terlalu asin? Atau makanan yang saya hidangkan itu terlalu manis? Makanya ya. Terus dengarkan, ini masih tetap tata cara makan. Jangan mengunyah makan terdengar orang lain, suaranya, bunyinya. Itu kecapane basa Jawane, kecapane banter. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk tata krama makan. Gak sopan mangani berucap, berkecapan. Usahakan makan itu mulutnya tertutup, tidak terbuka. Jadi makan mulutnya mangap, terus bunyinya piak-piak seperti orang mencuci baju. Itu tidak boleh, tidak termasuk tidak sopan. Itu harus diperhatikan. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari rumah. Gurunya siapa? Gurunya ibu. Itu ketika kalian makan, mulutnya tidak tertutup dan berbunyi suara seperti itu dan ibunya tidak mengingatkan, maka berlanjut terus sampai kapan?
Ya sampai dewasa. Begitu. Putri punya cucu usianya 3 tahun. Kalau makan, itu saya suruh bibirnya ditutup makan, tidak boleh buka, tidak boleh berbunyi. Begini nih, iya itu. Ya. Jadi itu semua dimulai dari mana? Dari rumah itu. Siapa gurunya? Ibu. Tuh. Yang keempat adalah saling menolong. Saya yakin kalau kalian itu saling menolong. Terhadap siapapun saling menolong. Apalagi kalau nanti sekolah tatap muka, ulangan pasti saling menolong. Caranya bagaimana saling menolongnya? Ya nyuntuhan atau ngerpek. Nah, saling menolong yang seperti itu yang tidak saya sukai. Ya. Jadi nanti kalau sekolah tatap muka jangan sampai saya melihat kalian menolong orang teman kalian tapi dalam hal ulangan atau membantu memberikan jawaban. Tuh. Yang kelima, menghargai saran dan pendapat orang lain. Kalau ada seseorang memberikan saran, saran itu apakah cocok atau tidak, kamu sependapat atau tidak, maka diterima. Diberi jawaban, ya nanti akan saya pertimbangkan. Tidak boleh langsung dijawab di forum umum, saran Bapak itu tidak masuk akal. Saran Bapak itu tidak saya terima. Saya tidak suka saran Bapak. Tidak boleh menjawab begitu. Jadi harus diberi jawaban dengan bahasa yang tidak menyinggung seseorang. Saran Bapak akan saya pertimbangkan. Gitu ya. Karena dengan memberikan jawaban atau saran yang dapat diterima, seseorang itu tidak akan tersinggung. Dan itu termasuk salah satu menghargai pendapat orang lain. Tetapi kalau ada belum angkat tangan, saya tidak mau menerima saran kamu. Kamu kalau memberi saran selalu meleset terus, itu tidak boleh. Dan ini biasanya terjadi di forum-forum rapat. Bu, apakah di forum keluarga keluarga itu memberikan saran juga harus saya hargai? Harus. Meskipun itu dalam keluarga. Karena saran yang paling terkecil yaitu dari keluarga. Nanti kalau dari keluarga tidak menghargai, nanti akan timbul ketidakkeselarasan. Terus apa tadi? Tidak bahagia dan tidak selamat dengan saudaranya akan bertengkar dan bermusuhan. Istirahat. Nah, kalau sekarang masih anak-anak, jarang lah. Nanti kalau sudah dewasa, hal seperti itu tolong dihindari. Tuh, ya. Itu. Selanjutnya, Pak. Kalau sudah capek ya. Ini mau diselingi sama itu kakak OSIS, mungkin jargonnya kamu belum ingat ya. Ini saya berikan kakak OSIS dulu, diberikan jargonnya mungkin biar ingat. Oke. Biar tidak bosan. Biar kalian tidak bosan dengan materi tadi. Gimana kalau kita ingat lagi ya jargon yang kemarin sudah diajarkan oleh kakak-kakaknya. Kang Mbak istirahat aja. Belum diajari, Mbak. Oh, kemarin belum dikasih tahu oleh kakak-kakaknya. Belum. Belum, Mbak. Jadi gini ya, jargonnya itu seperti ini. Ayo. Nanti dicontohkan oleh masnya ya. Ketika saya bilang ketika nanti saya bilang Semanim, nanti kalian jawabnya mengukir masa depan, meraih kesuksesan. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Kita coba bareng-bareng ya. Tidak. Bisa, nangis kira. Kalau 1, 2, 3. Semanim. Kesuksesan meraih masa depan. Meraih. Kameranya ya, Dek. Kameranya dinyalakan dulu. Kalian kok agak kerungu. Ya barengan, Mbak, yang ngomong ngelek.
Masalah jadinya. Dinyalakan dulu ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Manim. Meraih masa Meraih masa depan. Halo. Balik deh. Mbak Entar, soalnya Balik. Mengukir masa depan, meraih kesuksesan. Sekali lagi ya. Manim. ukir masa depan meraih kesuksesan. Dua tuh. Perasaan 3 kok. Ya sekali. Aku udah semangat. Mangan. Nggak tahu Mars Manim apa belum? Masa jargonnya Apalah. perlu kok lu. Halo. Halo. Hai. Nggak tahu Mars Manim apa belum? Belum, Kak. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Berkas istirahat. Manim. Ibu istirahat. Bentar lagi istirahat. Kalau kamu punya mainan apa, dek gak jenuh bosan soalnya. Mari kita istirahat. Mari kita Dinudin. Sohro, Rame aja. kamu harus punya banyak itu. Udin. Dinudin. Aku Mana re Udin ya? Kita game ya. Kenapa Kak? Halo, Dek. Halo. Iya, itu kameranya dinyalakan dulu ya. Kakak cantik. Dinudin. Kameranya dinyalakan dulu, Dek. Brand. Udin. Si apa ini? Halo, Dek. Mana? Halo Kak. Nanti. Iya, dapa. Mari kita game dulu ya. Tidur aja, Kak. Oke. Udin. Merah. Udin. Mana Udin ya? Permisi, Dek. Sebentar untuk on cam semua Halo. buat Habis dokumentasi. Pendem. Di foto. Kamera. On cam semua ya, Dek. Siap. Iya. Dinudin nama Munor. Jam semua, Dek. Ini bintang belum on cam. Randy. On cam semua ya. Apaan ini? Alvin, Alia. Bisa Kak. Kami semua. Halo Bang. Ada kesalahan Kak. Bang, gimana Bang? Iya. Pose. 1. Pertama itu pos untuk KTP.
Kau usah. 1, 2, 3. Iya, 12 layar. Yang serat kedua. Tetap jadi posenya. 1, Istirahat. 2, 3. 1, 2, 3. Miono. 4. 1, 2, 3. Udin. 1, 2, Istirahat. lanjut. Lagi ya. Lima. Istirahat. 5 ya. Enggak. 5. Dibalog. Lari ada wibu. Pose foto. Udin. Besok bahasa Inggris. Sekarang siap-siap. 1, 2, 8. 3. Apa aja 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10. Kurang 1. Istirahat kok. 12 terakhir. Oke. Setelah istirahat tambahin ngono lho. Ditambahin ngomong-ngomong. Ajarin. Setelah istirahat, setelah fresh. Ren. Coba. Kita nanti adain game. Randy fuckboy. Oh gini kayak ini materi. Jadi nanti kalian tolong jangan ngomong sendiri ya. Didengarkan materinya. Habis ini kita lanjut materi. Dari istirahat. 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 Udin. Oh. Halo, coba sekarang saya yang menyapa, jangan jargonnya Semanim. Semanim. Halo. Hai. Nah, kan tadi dengan kakak-kakak OSIS kan sudah diingatkan jargonnya Semanim. Sekarang ganti Putri yang menyapa. Halo anak-anak Semanim, jawabnya apa? Ke masa depan meraih kesuksesan. Mengukir masa depan meraih kesuksesan. Tapi jargonnya itu sangat bagus. Jika kalian belajar dengan serius, dengan serius kan pasti akan sukses. Amin. Nah, amin. Tadi itu adalah semama televisi ini siaran iklan dari kakak OSIS ya. Mohon maaf juga kalau kakak OSISnya itu perbendaharaan katanya belum banyak gitu ya. Karena kakak OSIS juga gitu. Kakek ngomong. Ya, tadi supaya kalian tidak bosan saja. Kalau jadi jam setengah mengajar, kamu pasti akan bosan. Nah, tadi disinggung oleh kakak OSIS. Setelah itu kita konsentrasi lagi karena materi tata krama belum selesai. Nanti selesai pukul 10.15 dan waktunya kalian untuk istirahat. Kalau nanti istirahatnya berapa menit, Pak? Aduh anak-anak, istirahatnya 15 menit. Kalau tadi pagi belum sarapan, pergunakan waktu 15 menit itu untuk makan. Atau paling tidak kalau tidak bisa makan dengan waktu yang 15 menit, cukup minum. Loh Bu, perut saya nanti kan diberi air saja tidak apa-apa, 15 menit. Karena nanti kalau ditunda-tunda nanti pulangnya akan tambah siang gitu. Selanjutnya Pak, materi yang tadi.
Anak-anak sudah siap mendengarkan materi saya selanjutnya? Ya, Bu. Belum? Dengar dengan suara saya? Dengar, Bu. Nah, oh, saya lanjutkan. Tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan sudah 3 ya. Tadi di rumah, ya, di rumah, terus di lingkungan sekolah. Sekarang di tadi mana? Terakhir tadi. Nah, ya, ini tadi adalah tata krama ketika berbicara. Nah, 1. Ini yang sering anak-anak ya. Putri itu adalah guru bahasa. Saya selalu mengingatkan pada anak-anak. Anak-anak itu sekarang ingin dikatakan anak-anak Ren. milenial. Anak-anak yang menggunakan bahasa sakarpe dewe. Gitu. Tahu sakarpe dewe? Menggunakan kalimat yang tidak tepat. Kita menggunakan kalimat yang tepat, tapi kalian sering menggunakan kalimat yang tidak tepat. Kalimat tidak tepat. Jangankan kalimat yang tidak tepat, kalimat kata yang tidak tepat. Sehingga kalau saya bertemu dengan anak-anak, saya mau tanya siapa itu? Pasti jawabnya kayaknya, Bu. Nah, kata kayaknya itu sudah merajalela dan umum diucapkan baik orang muda, anak-anak muda seusia kamu, orang tua, artis, para pembesar, para pejabat. Padahal itu adalah bukan bahasa Indonesia yang baik. Kayaknya itu dari bahasa Jawa, koyo di bahasa Indonesia no dadi kaya dan kata kaya itu sudah dianggap seperti bahasa Indonesia padahal itu salah. Dan dirinya kalau tidak mengucapkan kata kaya koyo kurang keren. Gitu ya. Itu siapa? Kenapa kamu tidak membeli itu? Kayak hargai mahal. Oh, itu lo sudah salah. Kayak hargai mahal. Itu sudah salah. Padahal kayak itu bahasa Indonesia adalah sepertinya. Itu. Jadi mulai sekarang harus menggunakan kalimat yang tepat. Banyak sekali seseorang, tidak hanya Bapak Ibu guru, orang umum menggunakan kalimat yang tidak tepat. Pemborosan kata dirangkai jadi satu. Seperti kata kalau misalnya, habis kalau misalnya, kalau itu kan kalau seandainya ditambahi misalnya. Loh, kalau semisal, kalau misalnya, loh, pilih salah satu, kalau saja atau misalnya saja. Nah, itu sudah banyak menggunakan kalimat yang tidak tepat. Ya. Mulai sekarang belajar menggunakan atau memilih kalimat yang tepat. Bahasa Indonesia itu memberikan penjelasan seseorang dengan kalimat yang jelas. Tidak boleh kalimat itu bersifat rancu. Rancu itu membingungkan. Tuh ya. Terus memperhatikan di mana tempat kita berbicara. Nah, nomor 2 ini yang perlu diperhatikan. Anak-anak itu sering salah menempatkan kata. Kalian itu berada di Gresik, terutama di Menganti. Sering menggunakan kata ngapain, katain. Nah, itu lo sudah salah. Itu berarti tidak tahu di mana tempat kamu berbicara. Itu. Ngapain itu tidak untuk logatnya orang Gresik atau Menganti. Itu punyanya orang Jawa Barat, salah orang Jakarta. Itu. Enggak, itu tidak ada. Harusnya sayang kamu. Itu ya. Jadi harus memperhatikan di mana tempat kita berbicara. Tidak boleh lu, gue, en. Nah, tidak boleh.
Itu ya, harus memperhatikan di mana tempat kita berbicara. Tempat berbicaranya di mana? Di pasar, di kantor, di ruang guru, atau bersama teman. Itu harus diperhatikan. Harus memilih kata yang tepat, kalimat yang tepat agar tidak kelihatan seperti orang tidak atau anak tidak belajar. Itu. 3, menjaga sikap selama berbicara. Ketika berbicara itu harus diperhatikan sikapnya. Lo berbicara itu ada sikap yang harus diperhatikan, Bu. Ada. Kalau berbicara dengan seseorang, kebetulan kamu ingin meludah, kamu tidak boleh meludah langsung di tempat, tidak boleh. Harus minta maaf dulu. Bentar ya, minta maaf saya mau meludah, harus cari tempat di belakang. Oh, sekarang enggak berbicara dengan orang meludah di tempat, itu termasuk tidak sopan. Itu. Ya, menjaga sikap selama berbicara. Terus kalau diajak berbicara, tatap matanya, dipandang, dilihat. Bukan diajak berbicara tapi bermain gadget. Diajak berbicara tapi matanya memandang di tempat yang lain, tidak. Itu tidak boleh. Dan itu banyak terjadi di lingkungan remaja itu ya, terutama kalian itu. Sekarang tidak boleh. Menjaga sikap selama berbicara. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalau kebetulan ada orang berbicara, ini yang banyak terjadi. Saling memotong. Begitu, Bu. Iya, saya pun kadang lupa untuk dipotong. Kalaupun mau memotong pembicaraan orang lain, minta maaf. Kenapa sampai dipotong? Karena ada hal yang lebih penting begitu. Contoh ketika kamu berbicara dengan temanmu, terus ada orang lain ingin memotong. Hal itu dipotong karena apa? Untuk mengabarkan hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Orang tuamu sakit. Orang tuamu apa itu mau pergi, dan itu harus disampaikan dengan segera. Maka dia memotong. Kalaupun memotong tidak boleh langsung motong trut, tidak boleh. Harus minta maaf ya, saya potong dulu. Loh, Bu, sesama teman naik kok. Yo, kalau sesama teman cara memotongnya juga secara teman sebaya. Yo tak selat yo, basa Jawane begitu. Sebentar yo, ada kabar dari orang tuanya sakit. Iki mau disuruh pulang. Nah, begitu caranya. Setelah itu ucapkan terima kasih. Yang kelima, tidak menguasai pembicaraan. Tidak boleh seseorang itu menguasai pembicaraan. Maksudnya menguasai pembicaraan itu di sini, aku iki berbicara, menyampaikan rungokno, ojo diselat. Pembicara aku iki sing paling penting, sing paling sip. Tidak boleh seperti itu. Harus saling menghargai. Terus memperhatikan saat orang lain berbicara. Itu seperti yang nomor 3 yang saya sampaikan. Menjaga sikap selama berbicara. Itu masuk di poin 6, yaitu memperhatikan saat orang lain berbicara. Selanjutnya, undangan online. Undangan online boleh, karena sekarang tidak boleh berkumpul, maka ada undangan online. Terakhir, nah, yang terakhir ini tadi kan dibagi 3 ya. Ini tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan itu apa? Nah, bersikap sesuai dengan orang yang dihadapi, teman, orang tua, atau guru. Sudah saya terangkan banyak sekali ya. Bersikap sesuai dengan orang yang dihadapi. Anak-anak, nanti kalau tatap muka, saya ingin kalau kamu kebetulan di ruang guru, kalau mencari Bapak Ibu guru, bertanya, Pak, saya mau bertanya, Bu, saya mau bertanya Ibu itu. Jangan menyebut kata, Bu, saya mau mencari pean namanya siapa. Tidak boleh ya, karena itu tidak sopan gitu. Terus kalau di depan pintu, kalau mau ke Bapak Ibu guru, jangan menyebut nama wonge. Iku lo wonge, iku lo wonge. Tidak boleh, tidak sopan itu ya, termasuk itu. Jadi panggilnya harus tetap
nama Bapak Ibu guru itu. Ya. Dan yang kedua, menyesuaikan diri dengan tempat di mana berada. Itu sudah tadi, menyesuaikan diri dengan tempat di mana berada. Itu harus diperhatikan. Juga memberi salam ketika bertemu seseorang yang dikenal. Ya, harus saling menyapa, menegur, cukup dengan tersenyum saja kalau pas kebetulan sakit gigi. Peduli terhadap kesusahan orang lain. Kalau kebetulan kamu lewat atau kebetulan di mana kamu duduk, kebetulan apa, terus ada orang yang membutuhkan bantuan atau sesuatunya yang jatuh atau dia tidak mempunyai apa, silahkan dibantu. Itu termasuk bentuk peduli kalian. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Hal kecil tapi ini jarang sekali dilakukan. Ya, ucapkan terima kasih. Kamu kalau habis diberi bapak sama ibumu ya ucapkan terima kasih. Kalau tidak terbiasa mengucapkan bahasa Indonesia ya ucapkan suwun Bu, suwun Pak, itu ya, itu. Terus rendah hati dan tidak menang sendiri. Itu. Mohon maaf bila melakukan kesalahan. Dan yang kedua, siap memberi bantuan sesuai dengan kemampuan. Melaksanakan kesepakatan demi kebahagiaan dengan lapang dada. Seperti tadi yang tata krama itu ya, biar keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Di situ yaitu melaksanakan kesepakatan demi kebaikan dengan lapang dada, biar selamat, tidak terjadi kekisruan. Dengan bersikap dan berkata bersopan santun, itu akan terjadi suatu kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya, sebentar lagi ini habis, kalian nanti bisa beristirahat sebelum waktunya. Pas pukul 10 kurang 15 menit. Nah, ini yang terakhir, tata krama dalam penampilan. Ya, terakhir adalah tata krama dalam penampilan. Rapi, pantas, dan sederhana. Tadi saya hanya melihat sebagian kecil anak-anak yang tampil ya, rambutnya itu kurang rapi. Meskipun kalian itu daring, belajarnya di rumah, itu usahakan rambutnya itu dipotong, dirapikan, itu sepantasnya anak sekolah. Itu kan tadi saya perhatikan hanya ada anak yang rambutnya masih kurang rapi, itu. Terus pantas dan sederhana. Itu ya. Ini tata krama dalam berpenampilan rapi, pantas, dan sederhana. Kalau memilih baju yang rapi, yang pantas itu yang kamu pakai nyaman, tidak harus harga mahal. Kalau baju saya tidak mahal Bu, saya tidak pede. Ya kalau ada uang untuk beli untuk yang pantas ya silahkan. Tapi yang enak dipandang dan dipakai. Dan sederhana. Kamu lihat dulu berpakaiannya itu mau di mana. Jangan memakai baju yang harusnya pakai baju pesta. Kamu memakai baju yang di rumah. Waktunya di rumah, bertemu dengan teman, kamu memakai baju pesta. Tidak seperti itu. Jadi rapi, pantas, dan sederhana. Yang dua, cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Ini yang saya maksud ya. Itu tadi. Harus sesuai. Kamu waktunya tidur, ya memakai baju tidur. Oh, biasanya celana pendek atau daster kalau perempuan. Jangan tidur memakai gaun, pakai baju pesta. Nah, itu tidak sesuai. Tidur itu pilih baju yang longgar. Pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama saja. Anak perempuan sekarang suka memakai baju yang ketat. Berkerudung tetapi memakai bajunya yang ketat. Itu sama saja tidak memakai baju. Karena apa? Karena yang harus ditutupi masih terlihat. Nah, itu tidak boleh. Terus anak laki-laki memakai celananya yang ketat sampai duduk tidak bisa, terpaksa duduk, akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Bunyi krek. Nah,
Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Jadi pilih baju atau pakaian itu yang nyaman, yang enak dilihat gitu. Ikuti aturan, yang 4, ikuti aturan atau tata tertib yang berlaku. Contoh, kalau kalian pengajian atau tahlilan, ya jangan memakai baju yang ketat, anak perempuannya juga jangan memakai rok yang ketat sekali, begitu juga anak laki-laki, tapi harus disesuaikan. Pantasnya itu kalau di tempat yang seperti itu pakai baju apa, pakai baju yang mana. Pakaian itu tidak perlu mahal, tapi yang pantas saja. Ya, ini dalam berpakaian. Kalau bisa, kalau yang berkerudung dipadu-padankan. Ya, Bu, saya suka nabrak-nabrak, ya tidak apa-apa, nabrak-nabrak pokoknya pantes. Jangan sing gak ono aturane sak karep-karepe dhewe, tidak boleh. Jadi harus ikut aturan tata tertib yang berlaku. Tata tertib sekecil pun tata tertib itu kalau dilaksanakan dengan ikhlas, dengan senang hati, maka tidak ada kata keterpaksaan. Begitu ya. Tuh. Selanjutnya ini kesimpulan ya, mungkin kesimpulan, bukan kata mungkin, maaf saya. Kesimpulan, apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bangsanya dan manusia di dunia pada umumnya. Ini adalah filsafatnya Ki Hajar Dewantara ya. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, bangsanya, dan manusia di dunia pada umumnya. Ada yang mengatakan saya mau mandi dulu, berarti tadi belajar belum mandi. Selanjutnya Pak. Kan itu tadi kesimpulan. Terima kasih. Yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir, saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan bisa kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari, terutama dimulai dari lingkungan keluarga, rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tata krama dari rumah, sekolah, atau apa saja. Yang saya harapkan, yang saya sampaikan itu bisa kamu ambil, bisa kamu jadikan referensi, bisa kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan ditutup dulu, jangan istirahat. Masih ada 10 menit, saya serahkan kepada Kakak Osi.